Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di kelas akuntansi biaya. Materi kali ini yang akan disampaikan adalah tentang harga pokok pesanan atau job order costing. Sebelumnya jangan lupa berdoa dulu ya. Baik, kita mulai. Sebelum membahas tentang materi harga pokok pesanan atau job order costing, ada yang perlu kita ingat kembali nih, yaitu tentang tujuan akuntansi biaya. Jadi, tentu teman-teman masih ingat bahwa akuntansi biaya merupakan proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, serta penyajian biaya termasuk penafsiran terhadapnya. Mengenai apa? Mengenai pembuatan suatu produk. Nah, demikian juga dengan tujuannya. Tujuan mempelajari akuntansi biaya adalah supaya bisa menentukan biaya produk, mengendalikan biaya, dan untuk bisa mengambil keputusan khusus. Oke. Nah, untuk apa biaya produksi itu harus diketahui? Karena biaya produksi itu harus diketahui supaya kita bisa mengambil keputusan. Setelah kita mengetahui biaya produknya itu berapa, maka kita bisa melakukan analisis untuk bisa dikendalikan. Setelah kita bisa mengendalikan, artinya apakah biaya produk ini sudah tepat atau masih bisa diturunkan atau memang harus dinaikkan, itu adalah sebuah analisis. Selanjutnya kita bisa mengambil keputusan khusus. Apa saja contohnya? Menetapkan harga, menetapkan diskon, menetapkan kebijakan promosi. Itu sekedar contoh untuk apa yang disebut dengan pengambilan keputusan khusus. Nah, kita ingat kembali, biaya produksi itu dibentuk oleh 3 komponen. Yang pertama, biaya bahan baku, yang kedua, biaya tenaga kerja langsung, dan yang ketiga adalah biaya overhead pabrik. Nah, untuk bisa mengetahui biaya produksi itu ada berapa, maka ada banyak cara untuk bisa melakukan pengumpulan biaya produksi. Ada 2 nih caranya yang akan kita bahas di sini. Yang pertama dengan menggunakan harga pokok pesanan, dan yang kedua dengan menggunakan harga pokok proses. Nah, harga pokok pesanan itu khusus untuk khusus untuk perusahaan yang memproduksi barangnya itu berdasarkan pesanan. Contohnya percetakan undangan, kan nggak mungkin percetakan undangan sudah punya displaynya terlebih dahulu, sudah punya barangnya. Kalau sudah punya contohnya mungkin, tapi jelas nggak punya barangnya. Karena harga pokok pesanan ini memang spesial khusus untuk perusahaan yang memproduksi barangnya berdasarkan pesanan. Artinya kalau nggak ada pesanan, mereka tidak memproduksi. Ini contoh-contohnya ya. Jadi misalnya toko mebel, kemudian percetakan undangan, kemudian catering, prasmanan, itu merupakan contoh usaha, termasuk juga konveksi seragam ya. Itu merupakan contoh usaha yang dia tidak memproduksi kalau tidak ada permintaan. Gitu. Permintaannya pun custom. Untuk toko mebel ini permintaannya custom. Custom ini artinya khusus, gitu ya. Nah, dengan demikian mereka hanya memproduksi untuk sekedar contoh barang saja, tapi bukan untuk barang yang siap untuk dipasarkan. Oke, setelah tadi ada contohnya konveksi seragam, kemudian ada mebel, kemudian ada undangan, ada catering prasmanan. Coba teman-teman pikirkan lagi, kira-kira apa lagi yang masuk ke harga pokok pesanan? Sebutkan coba 5 lagi. Apa yang unik sih dari harga pokok pesanan? Kenapa dia dibahas secara khusus? Yang unik dari harga pokok pesanan ini adalah barangnya itu belum diproduksi, ya. Sehingga biaya produksi itu masih dalam perkiraan. Jadi belum tahu nih akan habisnya berapa. Jangan dibayangkan hanya biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja, tapi yang penting juga nanti ada biaya overhead pabrik. Nah, kalau biaya bahan baku ketika ada pesanan jas misalnya atau seragam, dia bisa memperkirakan berapa kain yang dibutuhkan. Dia juga bisa memperkirakan tenaga kerja langsung yang dibutuhkan. Oh, kira-kira akan selesai dalam waktu berapa lama dan akan membutuhkan upah berapa untuk bisa membayar karyawan. Tapi untuk biaya overhead pabrik tidak.
Apa kemarin contohnya biaya overhead pabrik? Contoh dari biaya overhead pabrik itu adalah bahan penolong. Kalau dalam kasus konveksi, bahan penolong itu termasuk kancing, termasuk benang, termasuk listrik, termasuk biaya penyusutan mesin jahit, seperti itu ya. Perlengkapan jahit, biaya penyusutan mesin jahit, kemudian listrik. Biaya penyusutan mesin jahitnya ya, bukan mesin jahitnya. Kalau mesin jahitnya kan masuk ke aset. Nah, karena itu yang unik dari harga pokok pesanan ini adalah BOP ditentukan berdasarkan tarif. Oke, nah kemudian kenapa kok disebut BOP ditentukan berdasarkan tarif? Karena BOP ini sesuatu yang agak susah untuk diperkirakan, gitu. Karena itu ditentukan berdasarkan tarif. Nah, pembentukan tarif BOP itu merupakan kebijakan dari perusahaan berdasarkan data di masa lalu. Jika ternyata nanti BOP-nya akan selisih lebih, maka akan menambah keuntungan. Ibaratnya begini, kalian menganggarkan 100.000, yang disampaikan kepada konsumen kan 100.000, tapi ternyata kok harganya 50.000, berarti kan menambah laba. Tapi kalau selisih kurang berarti mengurangi laba. Oke, nah yang perlu teman-teman perhatikan untuk harga pokok pesanan adalah jurnal umum yang mengiringi transaksi dari pengumpulan biaya produksi berdasarkan harga pokok pesanan ya. Ada 8 jurnal yang harus diingat. Yang pertama, jurnal untuk mencatat pembelian bahan baku dan bahan penolong, kemudian mencatat juga pemakaiannya, bahan baku dan penolong dalam produksi, kemudian tenaga kerja, kemudian pencatatan biaya overhead pabrik. Ini sengaja agak saya cetak merahkan supaya menjadi pengingat, karena pencatatan BOP ini nanti akan yang paling rumit. Lalu pencatatan harga pokok produksi, kemudian pencatatan harga pokok produk dalam proses, pencatatan harga pokok produk yang dijual, lalu pencatatan pendapatan penjualan produk. Kita mulai dari yang pertama, yaitu persediaan bahan baku, persediaan bahan penolong. Itu ada di debit, kreditnya adalah kas atau utang dagang. Ini adalah bunyi ayat jurnal untuk mencatat pembelian bahan baku dan bahan penolong. Yang perlu teman-teman ingat, kalau di sini kan ringkasnya begini ya. Persediaan bahan baku, debit, persediaan bahan penolong, kredit. Debit, kreditnya kas atau utang dagang. Ini kalau bahan penolong dan bahan bakunya satu jenis, satu harga. Kalau lain jenis sebaiknya juga dijurnalkan tersendiri. Debitnya persediaan bahan baku atau persediaan bahan penolong, kreditnya kas atau utang dagang. Kas jika dibeli secara tunai, utang dagang jika dibeli secara kredit. Nah, untuk pemakaian bahan baku dan bahan penolong dalam produksi, untuk pemakaian bahan baku, jurnalnya karena ada pengurangan terhadap persediaan bahan baku, berarti kalau bahan bakunya berkurang, karena bahan baku itu adalah harta, maka bahan baku berkurang dicatat di kredit. Debitnya apa? Debitnya adalah sebuah akun penyesuaian yang kita sebut dengan barang dalam proses biaya bahan baku. Berikutnya untuk mencatat bahan penolong, sama, bahan penolong itu kan aset. Aset itu kalau berkurang ada di kredit, tapi lawannya ini kita sebut sebagai BOP sesungguhnya. Kemudian pencatatan biaya tenaga kerja, ini kenapa rumit? Sebenarnya nggak sepanjang ini. Jadi begini, karena biaya tenaga kerja itu ada tenaga kerja langsung dan juga ada tenaga kerja tidak langsung. Untuk tenaga kerja langsung, maka di jurnalnya ada di sebelah kredit ya, yaitu ada di sebelah debit, barang dalam proses PTKL, BOP sesungguhnya. Kok ada BOP sesungguhnya? BOP sesungguhnya ini untuk mencatat biaya tenaga kerja tidak langsung seperti mandor dan sebagainya. Lalu ada biaya administrasi dan ada biaya pemasaran. Maksud di sini bukan biaya administrasi pada umumnya, tapi gaji pegawai administrasi dan juga gaji pegawai pemasaran atau marketing. Nah, pencatatan biaya tenaga kerja ini dimulai dengan yang pertama mendebet dahulu nih total biaya tenaga kerja yang kita kenal dengan gaji dan upah. Kenapa utang gaji dan upah?
Kalau misalnya pesanan itu dilakukan di pertengahan bulan, berarti kan belum menerima nih gaji atau upahnya. Tapi pekerjaan sudah diselesaikan, karena itu diistilahkan dengan utang gaji dan upah. Kemudian ayat yang kedua adalah penguraian dari ayat akun gaji dan upah. Nah, yang ketiga ini bisa dilakukan kalau ternyata gaji dan upahnya akhirnya dibayar, yaitu utang gaji dan upah, kreditnya kas. Nah, kemudian pencatatan biaya overhead pabrik ini terlihat cukup rumit. Jangan khawatir teman-teman, ini jurnal masih boleh untuk dilihat gitu ya. Gak perlu dihafal sih. Kalau nanti ujian teman-teman memutuskan untuk pakai open book ya. Oke, yang pertama adalah kita akan mendebet terlebih dahulu berapa berat besarnya biaya overhead pabrik yang dibebankan. Sorry, bukan mendebet, mengkredit ya. Kenapa mengkredit biaya overhead pabrik yang dibebankan? Karena kita sudah menyampaikan kepada konsumen tarifnya sekian gitu ya. Artinya tarif BOP itu sama dengan bahasa dari biaya overhead pabrik yang dibebankan gitu. Kalau sudah menetapkan tarif, berarti kan ada pendapatan nih gitu ya. Pendapatan, kalau pendapatan berarti dia masuknya ke kredit. Maka jurnalnya adalah biaya overhead pabrik yang dibebankan. Debitnya untuk menyeimbangkan yaitu barang dalam proses biaya overhead pabrik. Setelah biaya overhead pabrik yang dibebankan kita catat, berikutnya kita mencatat BOP sesungguhnya. Nah, yang masuk BOP sesungguhnya adalah persediaan bahan penolong dan biaya tenaga kerja tidak langsung. Setelah kita mendebet atau mencatat BOP sesungguhnya, kita tandingkan nih antara BOP dibebankan dengan BOP sesungguhnya. Sebenarnya kalau pas atau sama, jurnalnya bisa menggunakan yang debit biaya overhead pabrik dibebankan, kreditnya biaya overhead pabrik sesungguhnya. Tapi kalau ternyata ada selisih, maka debitnya biaya overhead pabrik sesungguhnya, kemudian biaya overhead pabrik dibebankan, itu ditandingkan mana yang kemudian selisihnya itu kira-kira selisih lebih atau selisih kurang. Kan mereka harus imbang nih jurnalnya. Kalau kurang berarti ada di kredit, kalau lebih nanti ada di debit. Oke. Setelah itu nanti dilakukan pencatatan tentang harga pokok produk jadi, mendebet persediaan barang jadi, karena persediaan barang jadi kan sudah ada nih, udah siap nanti untuk dipasarkan. Maka sebelum dimasukkan ke gudang, dia akan di jurnal terlebih dahulu di sebelah debit. Dengan kreditnya adalah barang dalam proses biaya bahan baku, barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung, serta barang dalam proses biaya overhead pabrik. Kemudian ini adalah pencatatan harga pokok produk dalam proses. Ya, persediaan barang dalam proses ada di debit, sisanya masih sama. Oke, dan terakhir adalah pencatatan harga pokok penjual. Baik, demikian penjelasan mengenai harga pokok pesanan. Selanjutnya kita akan bertemu di memecahkan kasus tentang harga pokok pesanan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.